Lalu, seperti apa saat Jedar memperlihatkan dirinya sedang menjadi ibu kos? Tidak hanya bersinar di dunia hiburan, para selebriti ini bahkan makin aktif dalam berinvestasi di berbagai bidang. Salah satunya, tren yang kini semakin populer adalah bisnis kos-kosan mewah dengan fasilitas eksklusif bak hotel. Dari hunian dengan kamar luas hingga layanan tambahan yang memanjakan penghuni. Berikut, inilah sederet bisnis kos eksklusif dan mewah milik para selebriti tanah air yang mencuri perhatian versi silet. Pertama, eksklusif Jessica Iskandar tunjukkan bisnis barunya, kos-kosan 20 pintu. Pemirsa silet RCTI, Jessica Iskandar kembali mencuri perhatian dengan bisnis barunya di bidang properti. Setelah mengalami pengalaman pahit dalam bisnis rental mobil mewah, ia kini beralih ke bisnis kos-kosan eksklusif bersama sang suami Vincent Verha. Tak tanggung-tanggung, mereka membangun hunian berkelas sampai 20 pintu lengkap dengan fasilitas mewah bak hotel. Dalam liputan eksklusif bersama tim silet, Jessica memperlihatkan kos-kosan yang berlokasi strategis di Jakarta Selatan dan terdiri dari 3 lantai. Setiap kamar dilengkapi dengan perabotan yang memberikan kenyamanan maksimal bagi para penghuni, mulai dari meja belajar, lemari, AC, dapur, hingga kamar mandi pribadi. Salah satu keunggulan yang membedakan kos ini dari yang lain adalah keberadaan balkon di beberapa kamar, memungkinkan para penghuni menikmati pemandangan dan udara segar. Lalu, seperti apa saat Jedar memperlihatkan dirinya sedang menjadi ibu kos? Halo pemirsa silet, aku Jessica Iskandar dan kita lagi ada di kos-kosan aku. Ini nih kosan aku, ini di daerah Kuningan, Setiabudi, jadi deket banget kemana-mana. Oke, kita masuk yuk ke kos-kosan. Nah, ini kan kita masuk sini, ini kantor. Di sini ada ruangan kantor. Oh my god, you got candy. Ini ada suami aku, bapak kos, ini anak kos, ini ibu kos. Kebetulan kan janjian, jadi kita ngumpul di sini. Ini kebetulan kantornya, jadi buat administrasi kos-kosan. Iya, tiap lantai ada dapur ya. Ini tiap lantai ada tokennya masing-masing. Kulkasnya tiap lantai kayak gini. Tuh. Dapurnya. Tuh. Kita lihat kamarnya. Oke, seperti ini tuh. Ini kamarnya. Ini tempat tidurnya dapat yang king size yang di sini. Tapi ini nggak ada. Yang ini nggak ada balkonnya. Jadi pemandangan aja ke depan gitu. Jadi ini dapat meja nakas, dapat tempat tidur, spray, bantal, lemari. Ini lemarinya. Tuh. Lemari. Dapat meja kerja juga nih sama bangkunya. Gitu, nih kamar mandinya. Tuh, kamar mandi. Wastafel, shower, toilet. Terus ini ada jendela juga. Menurut Vincent, usaha kos eksklusif bukan hanya investasi masa depan, tetapi juga menjadi kesibukan baru bagi Jedar, sang istri sebagai ibu kos yang kini banyak mengurus detail kamar dan perlengkapannya. Lantas seperti apa susahnya jadi ibu dan bapak kos Jessica dan Vincent dalam mengurus bisnis kos-kosan barunya? Adalah kendalanya, soalnya kan yang datang kan juga penghuni yang kita nggak kenal. Jadi kan mungkin sifat-sifatnya berbeda. Ada yang mungkin kalau bocor dikit
maunya cepet-cepet, ada yang juga kalau bocor dikit ya udah nggak apa-apa, yang penting pas aku nggak di rumah baru beresin. Jadi ya masih banyak belajar lah. Maka itu timnya kita tuh ada 5 orang biar saling support, saling bantu kita. Dia suka interiornya, ngurus interiornya, jadi kamarnya yang ada berapa, urus kasurnya, urus hordennya, mejanya, lemarinya, suka sibuk. Nah ya udah pas kos-kosannya, jadi dia bisa tektokan sama timnya, bisa semua kegiatan yang dia harus ngelakuin itu semuanya kebetulan online. Jadi cari barang apa segala kan bisa online semua. Ya sedikit-sedikit lah gitu. Yang penting bisa matching per kamarnya gitu. Seolah kapok bekerja sama dalam bisnis hingga akhirnya kena tipu, meski ada tawaran untuk bekerja sama dalam bisnis kos-kosan, Jessica dan Vincent memilih untuk menjalani bisnisnya sendiri. Target mereka bahkan ingin memiliki 100 pintu kos-kosan dengan konsep yang lebih matang. Marketingnya ya yang aku bilang tadi, kita organik aja gitu. Jadi pelan-pelan. Sebenarnya sih banyak sih yang nawarin buat join kayak yang kayak kos-kos yang besar-besar gitu kan. Adalah kos-kosan yang namanya besar mau kerjasama. Kita mau aja sih, cuman kita juga mikir, kita harus belajar juga nih kalau kita kasih ke orang lain lepas ya kita kan jadi Kita nggak belajar, nggak tahu sistemnya harusnya gimana. Ya dari A sampai Z lah. Kedua, ada Ria Ricis, bisnis kos-kosan mewah 8 pintu. Ria Ricis tak hanya dikenal sebagai konten kreator sukses, tetapi juga seorang pebisnis yang cerdas. Sejak tahun 2019, ia telah menjalankan bisnis kos-kosan eksklusif di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lokasi yang strategis menjadikannya pilihan ideal bagi mahasiswa, mengingat kos-kosan ini berdekatan dengan 3 perguruan tinggi. Menariknya, Ricis mengubah sebuah rumah menjadi hunian mewah dengan 8 kamar berukuran luas, lengkap dengan fasilitas modern. Setiap kamar telah dilengkapi tempat tidur, lemari pakaian, AC, hingga akses Wi-Fi yang memungkinkan penghuni dalam beraktivitas. Tak hanya itu, kenyamanan semakin terasa dengan tempat parkir yang memadai. Salah satu daya tarik utama dari kos-kosan milik Ricis adalah kamar mandi dalam yang mewah. Dengan tembok dan lantai berlapis marmer, wastafel, kloset duduk, serta water heater, penghuni dapat menikmati kenyamanan maksimal. Dengan segala fasilitas premium ini, harga sewanya pun masih terjangkau. Baik, biarkanlah mereka ini aku yang bersihin. Meong! Nah, jadi kita mulai dari nyapu kamar nomor 1, B1 ya. Tuh, coba. Disapunya Maria Ricis. Izin ya, tuh. Sapu. Kita harus nyapu, guys. Contoh ibu kos yang baik. Bismillahirrohmanirrohim. Wow, enak kan AC. Cuma catnya aja harus diperbaharui. Nah, bangga malah aku kadang kalau lagi sendiri atau kalau lagi ngeliat yang lain kadang suka mikir alhamdulillah ya Allah, suka kadang nggak percaya gitu karena kan selama ini kerja ada hasilnya yang kelihatan. Ketiga, Tia Aristia memiliki 2 kos-kosan berkonsep homestay dengan fasilitas tambahan hotel penitipan kucing. Tia Aristia sudah lama memilih bisnis kos-kosan sebagai bagian dari investasinya bersama sang suami. Ia memiliki 2 kos-kosan yang berlokasi di Manggarai dan Karawang dengan konsep homestay yang nyaman dan berkelas. Berbeda dari kos-kosan biasa, hunian tersebut lebih diperuntukkan bagi karyawan dan pasangan suami istri menawarkan fasilitas yang membuat penghuninya merasa seperti di rumah sendiri. Kos-kosan Tia terdiri dari 4 tingkat dan dilengkapi dengan berbagai layanan tambahan seperti dapur bersama, cleaning service, serta laundry. Menariknya ada hotel penitipan kucing di lantai dasar yang menjadi fasilitas unik bagi para pecinta hewan.
spill it kos. Ini aku spill bagian kamarnya. Sebenarnya sederhana aja sih. Kamarnya nggak terlalu gede, sekitar 4x3. Cuman ini emang disiapin kayak buat rumah kedua kali ya. Lanjut ke bagian lemari. Untuk lemari udah kita siapin dan lumayan gede. Udah ibu kos siapin kulkas juga, wifi juga udah disediain, cuci gosok dan kamar dibersihin setiap hari. Di lantai 2-nya ada cat hotel. Jadi kos-kosan ibu kos yang di Setiabudi ini cat friendly gitu, bisa bawa kucing. Aku kan image-nya mungkin orang-orang taunya sekarang udah, yang tahu Tia Ariesti udah zaman-zaman FTV ya. Iya. Kalau yang zaman sekarang anak-anak Gen Z mungkin lebih taunya ibu kos. Nah, ibu kos itu kerjanya ngapain aja? Salah satunya ganti-ganti spray dan lain-lain kayak. Kalau dalam berbisnis, aku sangat hati-hati. Makanya kebanyakan bisnis itu aku, kalau yang memang real bisnis aku, itu aku jalaninnya sendiri. Tapi kalau misalkan kayak kolaborasi itu kan kita memang mesti berpartner. Nah, biasanya tuh sebenarnya kalau di bisnis-bisnis yang lebih otak dari segala bisnisnya tuh suami aku gitu. Aku ya lebih ke marketingnya, terus gimana caranya promoinnya.